ada orang, ada peristiwa Eki dan Pina meninggal di jembatan? Nggak tahu sebelumnya Pak. Nggak tahu. Nggak tahu Oke. sebelumnya. 2 hari setelah kejadian dah saya tahunya Pak. Taunya dari mana? Tahunya ya dengar-dengar aja Pak dari orang, maksudnya ada kecelakaan gitu. Oh, dengar aja. Ya, Bukan ada aja. sengaja orang memberitahukan. Bukan Pak. Oh, hanya dengar aja. Hanya dengar aja. Dari orang lain. Dari orang lain, dari dengar orang. Kemudian kamu bisa menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah, itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aib. Aib. Ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30 atau sebelum? Sesudah penangkapan dah Pak jadi saksinya. Ceritanya gimana Aib ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan malam berapa? Sekitar jam berapa saya lupa, cuman malam Aib nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Oke. Kamu Polsek. posisi di mana waktu Posisi itu? di rumah. Ditelepon? Ditelepon sama Aib. Ditelepon sama Iya, Aib udah antar. punya telepon? Udah punya. Teleponnya saya. gimana? "Dek, anterin saya yuk ke Polsek," katanya. "Mau ngapain, Aib?" "Ya udah anterin aja," katanya. Anterin, ya udah anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam, ya di luar sebelum masuk ke BAP, di luar kan ada saya, Aib sama Rudiana. Nah, cuman saya tanya ke Aib, "Mau ngapain di sini?" Oh, kata saya. di telepon diajakin ke Polres. Diajakin Di teleponnya ke Polres. malam? Malam, sekitar jam 7, setengah 7 lah Pak. Jam itu juga kamu jalan? Iya jalan Pak. Langsung? Iya, saya kan mikirnya kan Aib kan nggak tahu daerah, nggak terlalu apal daerah Cirebon Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana. Oh, dia bilangnya minta diantar ke Polres? Iya, minta diantar dulu ke Polres. Setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya saya tanya, "Aib, mau ngapain ke sini?" "Ini buat jadi saksi." "Saksi apa?" kata saya. "Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana," kata saya. Nah, saya bilang sama Aib, "Kan kita nggak tahu apa-apa," kata saya. "Kenapa jadi saksi? Udah ntar ikutin aja," katanya. Ikutin, saya diarahin. Oke, kamu diminta oleh Aib jadi saksi? Iya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi? Diminta jadi saksi. Aib yang ngomong ke kamu? Ya, Aib sama Pak Rudiana juga ngomong. Ya. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aib dan Pak Rudiana sudah diskusi dong? Kemungkinan Pak. Soalnya kan Aib minta kamu diantar. Iya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aib dan Pak Rudiana. Ya, soalnya kan yang sering komunikasi sama, maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aib Pak, bukan saya Pak. Oh. Kemudian apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung Pak. Saya bingung, saya bilang, "Aib, apa ini nggak keberatan?" kata saya. Kata dia, "Ya udah ngikutin aja," katanya. Ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen Pak, nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuman saya udah di dalam, saya bisa apa maksudnya. Sudah di dalam kan Iya. kamu bukan terposisi terdakwa, bukan Iya. posisi tersangka. Cuman saya bingung, sebelumnya saya takut, ada rasa takut ada. Ada rasa Kan saya takut. kan istilahnya nggak ngerti hukum Pak. Oke. Nggak ngerti hukum, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu gimana? Nah ya itu makanya Pak, saya makanya ungkapin di sini ya karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke, kamu diminta jadi saksi, ya kan? Diminta jadi saksi oleh Pak Rudiana dan Aib. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan Pak. Setelah masuk ke ruangan, Di BAP Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu. Nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu Pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomongin itu kan pertama Aib ngasih tahu Pak. Oh, yang Aib, ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu ke saya Pak. Dua-duanya. Aib dan Rudiana Iya. mengasih tahu, mengarahkan kamu agar mengakui, melihat ada anak-anak yang lewat, Ada dilemparin batu. batu, pakai bambu, Pakai bambu. dan itu diarahin oleh Aib dan Rudiana. Iya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak Pak, 100% saya benar.
berani nanti bersaksi di baris krim? Berani saya Pak, bersaksi di baris krim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya seumur hidup? Tahu Pak. Sebenarnya juga dari kemarin pas viral, ya saya pengen Pak keluar media berkata jujur. Cuman saya berpikir panjang Pak. Saya keluar dengan sendirian, saya bisa apa? Kemudian kenapa Aep menjadi punya otak? Dia menyaksikan ada pelemparan, ada pengejaran kan? Pengejaran. Kamu diskenariokan oleh Aep, suruh lihat yang ngejar. Iya. Kamu diskenariokan? Skenariokan. Suruh lihat yang ngejar. Yang ngejar, yang lemparin batu, bawa bambu, terus motor berapa orang. Kamu dikasih tahu? Iya, kasih tahu. Harus Aep apa Parudiana yang nyuruh? Ya, Aep sama Parudiana bilang begitu. Maksudnya motor ini itu juga saya kan nggak tahu sama sekali motor juga. Oh, jadi motor-motor itu adalah itu kamu dikasih konsepnya begitu oleh Pak Aep dan Rudiana. Iya. Oh, yang nyebutin nama-nama yang melakukan itu adalah Sufri, Eko, Jaya, Sudirman, terus kemudian Eka, Hadi. Nah, saya jadi ingat semua. Itu siapa? Pak Rudiana Pak yang ngasih tahu saya. Ini nama-namanya. Nama-namanya ini. Rudiana itu kemungkinan dari Aep. Kurang tahu, kalau Aep bilangnya nggak pernah kenal nama sih Pak. Oh, Aep nggak tahu nama? Nggak tahu nama bilangnya Pak. Saya. Orang ngejar memukul pakai bambu ada nggak? Nggak ada Pak. Orang melempar pakai batu nggak ada? Nggak ada. Pengejaran 4 motor dan mengejar Eki dan Vina ada nggak? Nggak ada. Berarti bohong itu. Bohong. Aep waktu itu ketemu kamu ngomong apa? Ya nggak banyak bicara sih Pak. Nggak terlalu menceritakan setelah kejadian kesaksian itu, nggak terlalu menceritakan masalah itu Pak. Biasa aja, biasa. Soalnya setelah itu kan seminggu juga saya keluar Pak, nggak banyak ketemu. Nggak terlalu dekat juga kan sama Aep Pak, nggak terlalu dekat banget gitu. Cuman kerja kan karena di kerjaan doang Pak dekatnya. Terus wawancara Aep di YouTube saya kamu lihat? Lihat. Terus kamu perasaannya gimana? Ya perasaannya, ya saya kadang bilang Aep. Kadang saya geleng kepala aja Pak. Malam itu, pada malam kejadian, ya kan, tanggal 27 Agustus 2016, anak-anak itu sekitar, kamu beli rokok jam berapa? Sekitarnya jam 7. Oke, sekitar jam 7 atau jam 8 anak-anak tidak nongkrong di gang. Tidak. Berarti kalau begitu bener anak-anak itu di rumah Bu Nining. Setelah di rumah Hadi, setelah di rumah Hadi, di rumah anaknya Pak RT Pasteng. Saya lagi nyingkronin siapa yang berdusta. Nah terus yang ngarahkan kamu untuk berbohong lagi siapa? Tidak ada sih Pak. Tidak ada yang mengarahkan saya untuk berbohong, tidak ada sama Jadi sekali. untuk pemeriksaan yang kedua. Pemeriksaan yang kedua, ya penyidik juga bilang kan, ya ini keterangan kamu yang 2016. Ya udah saya nggak bisa apa-apa. Padahal kalau kamu berinisiatif bahwa kamu mencabut udah selesai nih masalahnya. Berarti habis beli rokok sekitar jam 8 lah ya. Jam 8 kamu ke tempat cucian. Iya, cucian. Aep mah terus tidur. Ya ada di situ sama saya nggak ngerokok Pak. Merokok sampai jam berapa? Ya saya kurang lebih setengah jam lah. Saya pulang terus. Ya sampai setengah 9 lah ya. Iya, setengah 9. Sampai setengah 9 kamu pulang, Aep mah tidur di situ. Tidur di situ. Setahu saya tidur di situ dia. Kadang anak pang juga kan nginep di situ kadang. Oke, tidur di situ. Berarti peristiwa pengejaran tuh tidak ada dong? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ya, saya mencoba untuk membangun kecurigaan baru, misalnya kecurigaan itu bahwa hanya Aep yang mengetahui, kemudian bahwa kamu itu tidak mungkin juga. Tidak mungkin Pak.
Habis kamu pulang, kontak-kontak nggak? Nggak ada Pak sama sekali. Nggak pernah kontak-kontak maksudnya. Nah, jadi setelah kejadian malam itu kamu dengar besok ada yang meninggal, setelah itu ada penangkapan, setelah ada penangkapan itulah Aib menghubungi kamu. Iya. Yang menghubungi saya karena dia minta antar ke polsek itu kok malam-malam. Nggak tahu Aib di mana hari ini? Nggak tahu, nggak pernah minta nomor telepon. Saya nggak terlalu banyak nanya, pas di dalam juga cuma nanya paling udah nikah belum, kerja di mana, udah gitu doang. Nggak terlalu banyak ngobrol. Ya kalau sekarang kamu udah ngomong begini, Aib hidupnya menderita. Makanya lebih baik keluar kata saya. Ya lebih baik jalan nemuin saya untuk agar cari jalan keluar. Cari jalan keluar. Ini kan harus cari jalan keluar. Kepentingan kita cuma satu loh, bukan menjarain kamu. Kepentingan kita ini bebasin 7 terpidana. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Cuman sebenarnya dari hati kecil saya tidak mau melakukan ini. Cuman karena saya takut dan saya terpaksa melakukan ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat 8 terpidana yang sudah dipenjara. Pak Erik, terima kasih sudah datang atas undangan Kang Deddy. Ya, sama-sama. Ya. Jadi kita kuasa hukum dari Pradi, ya, yang menangani kasusnya 6 terpidana di kasus Vina Cirebon. Ya. Ya kan, kami semua kuasa hukum total 126 orang, satu tim. Ya, saya koordinator timnya. Ini teman-teman bagian dari tim di kuasa hukum. Jadi kami datang ke sini, kami sudah mendengar pengakuan dari Dede apa namanya? Riswanto. Dede Riswanto. Dede Riswanto ini di dalam kejadian tahun 2016 ya, bersama Aib adalah yang pertama menginformasikan ke Aib Turudiana, ya, sehingga terjadilah rangkaian terus penangkapan dan apa semacam semua. Nah, kami udah laporkan Aib dengan Dede ini ke Mabes Polri. Dalam waktu dekat ini kami sudah mendapatkan undangan untuk apa? Gelar perkara. Minggu depan ini kami sudah dapat undangan. Ya, kami yakin pasti ini akan naik sidik gitu kan. Nah, tapi karena ini ada etikat baik dari Dede, nah dia mau bikin pernyataan, kan perlu ada akta, kan gitu kan, perlu akta pengakuan, kan gitu kan, maka kita perlu notaris. Maka kita minta tolong Pak Erik untuk membuat akta berdasarkan pengakuan dari Dede, saksinya disaksikan, kami semua nanti direkam kan gitu kan, bahwa pengakuan ini otentik dan itu akan menjadi bukti nanti. Jadi untuk bentuknya pengakuan. Pernyataan di bawah tangan. Iya, pernyataan di bawah tangan. Akta ini akan kami pakai menjadi novum, bukti baru ya. Bukti baru kan gitu kan. Nah, akta ini juga kami akan pakai untuk meringankan Dede, kan gitu? Iya, betul. Gitu Pak ya? Bisa itu Pak Erik ya? Bisa. Oke. Ini Pak, ini peristiwa. Jadi 11 nama itu keluar dari Parudiana. Iya, saya dikasih tahu kamu nyebut nama ini. Takutnya semacam dulu peristiwa di Sengkon Karta terjadi lagi. Ini lebih parah Pak. Ini lebih parah. Sengkon Karta cuma 2 Pak. Ini 8 Pak. Kali lipat. Ya. Nah, ini kan kalau Sengkon Karta kan ada yang mengaku. Nah, kalau ini kita cari gitu. Kalau Sengkon Karta kan jelas ya, polisi salah tangkap. Gitu loh. Kalau ini bukan, polisi yang merencanakan. Kamu dulu waktu pengambilan berita acara di atas sumpah, ngambil sumpah nggak? Disumpah. Enggak sih Pak. Kan di itunya ada berita acara di atas sumpah. Artinya logikanya sebelum bikin berita acara disumpah dulu. Sumpah. Kamu disumpah dulu nggak? Enggak. Yang bener nih. Bener Pak. Kan kayak disumpah orang mau di sidang pengadilan sama kan Pak ya? Tidak ada. Tidak ada sama Kamu sekali. tidak diapain Al-Quran. Tidak ada melihat Al-Quran nggak waktu itu? Tidak mau. Kan kalau logikanya kalau diambil berita di atas sumpah berarti kan berdiri. Ya. Diambil Quran di kepalanya. Kepalanya. Ya kan, kemudian disumpah oleh yang nyumpah kan, ya. oleh petugas. Betul, Pak. Kamu disumpah nggak sebelum DPR? Enggak sama sekali. Berarti BAP ini bohong dong.
Oh, ini oke. Sekarang tanda tangannya. Ini tanda tangan kamu bukan? Kayaknya bukan dah, Pak. Beda, Pak. Dari yang pertama juga tanda tangannya, Pak. Kamu tanda tangan nggak? Enggak, Pak. Soalnya saya ke Polda juga nggak pernah. Ke Polda juga nggak pernah. Ya kan? Pas Jadi 2016 nggak pernah ke Polda. kamu tidak pernah nanda tangan berita acara di Polda. Tidak pernah. Datang sama pun sekali. tidak ada. Tidak ada. Berarti Datang pun tanda tangan yang di Polda ini dinyatakan siapa yang bikin? Keterangan palsu, Pak. Ya bukan. Tanda Yang tangan bikin palsu. siapa kira-kira? Ini penyidik, ini Ya. Berdasarkan berkas perkara, kamu dinyatakan telah mengambil sumpah di depan penyidik. Nah, apakah ada orang yang mengatakan agar kamu hadir atau tidak hadir ke pengadilan? Saya yang bertanya, Pak, pada Pak Rudiana, Pak, ini kesaksian kayak gini ntar kalau di pengadilan bagaimana? Terus pas surat datang pun saya tanya, ini bagaimana? Udah nggak usah datang katanya, Dek, tenang aja. Yang bilang nggak usah datang ke pengadilan siapa? Pak Rudiana, kan saya Sekali tanya lagi. Pak Rudiana. Oke, sekali lagi. Yang bicara ke kamu bahwa kamu tidak usah datang ke pengadilan siapa? Pak Rudiana, Pak. Kenapa Pak Rudiana larang kamu datang ke pengadilan? Kurang tahu saya juga, Pak. Pak, kalau Bapak sudah sesuai dengan pernyataan Bapak, silakan untuk di Tanda tangan. paraf dulu Pak di sini. Parah. Udah bener kan? Udah Asli bener. ini benar. Asli bener, Pak. Bener ya? Bismillah ya. Bismillah. Tidak terpaksa kan? Tidak, Pak. Oke. Gimana di sini, Pak? Iya. Tanda tangan apa? Ya, Paraf, paraf Pak ya. paraf. Parah. Oke. Sabar. Kuat. Kuat. Sabar. Sabar. Insya Allah ada jalannya. Nggak usah dipikirin, doain aja. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar depannya. Enggak, Pak. Maafin Dede. Maafin Dede. Sabar.
selalu nyusahin mama dari kecil sampai sekarang, nyusahin terus. Ya mungkin mudah-mudahan ini nyusahin mama buat yang terakhir kalinya. Sabar, semua kuat, dukung aja, jujur dukung Dede, doain Dede, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Dede kan anak laki-laki, masa nggak kuat? Kuat. Kuat. Tenang, ya anak laki-laki. Masa itu belum tentu kan semua anak laki-laki kuat. Kayak seperti Dede kan nggak semua anak laki-laki. Mungkin anak laki-laki mama ini kan lebih kuat. Sabar. Gak nyangka bakal dialahin. Jadi minta doanya dari mama, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan atas doa orang tua mah dijabah semuanya mah. Amin. Yang penting doa, semangatin Dede, kuatin Dede. Mudah-mudahan kedepannya berjalan dengan lancar. Amin. Entah kedepannya gimana, yang penting kan Dede dapat semangat dari orang tua dan keluarga. Semangatin Dede. Dede yang sehat, kuat. Kuat. Bertambah terus. Amin. Dede maafin semua kesalahan Dede sama mama yang sampai terlalu Dede. Jadi sabar, kuat, ikhlas ya. Nanti mas, Dede menerima. Iya. Dede juga kan atas kesalahan ini kan mempertaruhkan nyawa orang mah. Iya. Makanya mau gimana pun ya Dede harus jujur biar orang yang bersalah itu bisa terbebas. Amin, amin. Iya. Iya yang Ya, jujur kalau ya. misalkan nggak terbebas kan, misalnya itu terjadi di anak mama gimana? Iya. Mungkin sedih. Terus kurang sabar. Selalu mendoakan Dede. Minta doanya Pasti, biar lancar. iya. Doanya. Soalnya doa orang tua kan dijabah. Kita punya siapa-siapa deh. Pernah? Udah. Kuat. Insya Allah kuat deh. Harus. Penting kan walaupun jarang ketemu juga kan masih bisa lihat ada senyum kan. Kasihan anak-anak Dede. Ibu punya anak kecil-kecil. Maunya istirahat Dede. Hadapin apa yang di sekarang ini ya. Selalu mendoakan buat dari seperti dari uji mohon sama dia jangan diulangi lagi ada yang apa Insya Allah. ya. Udah makan? Alhamdulillah udah Pak. Udah tenang? Tenang.
Udah tenang banget, tenang aja. Kan gini, orang yang sudah mencurahkan seluruh kesalahannya itu akan tenang jiwanya. Malam udah bisa tidur sih. Udah tidur nyenyak. Agak nyenyak maksudnya. Iya. Anak udah tahu Dede sekarang sama saya. Belum. Oh belum. Saya nggak kasih tahu, takut Pak. Soalnya anak yang paling gede kan kelas 6 Pak. 6 SD Ya, di Cirebon Pak ada. Anaknya jadi anak asuh saya sampai perguruan tinggi aku kuliahin. Serius salam. Ada, ya kan? Artinya kan beban bagi Dede selama ini itu kan beban tidak mau keluar itu kan beban ekonomi, ya kan? Anak-anak sekolah gimana? Kalau dulu punya istri ya, Dek kan nanti pasti ada serangan sama Dede dari Pak Aep, dari Pak Rudiana pasti melaporkan Dede segala macam. Dede udah siap? Udah siap. Karena merasa Ya saya yang berkata saya kemarin itu yang bahwa saya jujur. Jadi Dede siap kalau nanti ada serangan dari pengacara. Oh siap Pak. Dari Sangat siapapun siap. saya siap. Dan ketika Dede tidak jatuh air mata, tidak bersedih, orang tuh nyangka jadi jelek. Kenapa? Kok dia nggak ada sedih-sedihnya sih? Kok dia kesaksiannya sudah membuat orang menderita, kok nggak ada penyesalannya? Pemahamannya begitu. Padahal memang wajah Dede itu lempeng. Disebut lempeng tuh nggak bisa sedih, nggak bisa ketawa juga sebentar-sebentar. Nah ini harus latihan agar hidup bahagia. Karena bahagia tuh kuncinya 2. Orang yang bisa sedih itu bisa ketawa, dan itu manusia bahagia itu ya adalah manusia yang bisa menangis dan bisa tertawa. Manusia yang tidak bahagia adalah sudah tidak bisa menangis dan sudah tidak bisa ketawa. Sampai tetangga nanya gini, itu ada apa sih katanya gitu, anaknya siapa? Dede katanya itu, ada itu. Tapi anaknya tuh biasa aja senyum-senyum. Saya yang nangis, udah nggak usah nangis, nggak usah nangis. Orang masalah ini Iya. Kita keluarga tuh taunya nonton podcast Bang. Oh. Jadi pas kemarin yang podcast pakai baju hijau itu saya aja ngelihat TikTok tuh sampai itu ya, ngelihat podcast sampai apa sih nama berebes milik nelangsat apa sih namanya? Oh, jadi seluruh keluarga bahwa tahu Dede ya terlibat menjadi saksi palsu dalam peristiwa terpenjaranya 7 orang ini itu dari tayangan yang saya tampilkan. Iya. Ini pahlawan loh, mau datang ke rumah saya dan tindakan saya waktu itu. Dede di mana? Nanya ke kakaknya kan? Iya. Tete jawab di mana? Tangerang. Terus Langsung kata jemput. saya apa yang harus dilakukan hari ini? Harus jemput. Sekarang juga. Iya bilang kan, Jet lag sampai sekarang. Pak Haji itu tegas pokoknya kan, datang-datang baru 5 menit aja udah langsung suruh ngejemput Dede katanya gitu. Sekarang juga. Iya sekarang juga katanya, pokoknya Masya Allah napas juga baru ininya tuh bilang Karena harus cepat. Iya. Kalau nggak cepat nanti keduluan sama orang berbahaya. Iya. Karena ini menyangkut keselamatan. Iya. Gitu loh. 1 detik itu berarti bagi saya. Iya. Ingat masa depan mereka, ingat masa depan anak-anak kamu. Kamu juga butuh hidup ke depannya. Kamu juga pasti punya keluarga baru. Ya kita di keluarga bisa dorong itu biar Dede kuat ngadepin semuanya. Semangat. Dan ini saya harus hormat sama Ibu. Terima kasih loh Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak loh Bu. Ya. Sama saya juga terima kasih banyak. Dede udah kenapa? Ya, terima kasih ya. Kita sudah melakukan berbuat kemanusiaan, menyelamatkan orang, menjunjung tinggi kejujuran. Ya Bu ya. Terima kasih banyak. Saya juga terima kasih Iya. Pak. Kasih. Cuma saya nggak bisa. Iya. Ketulusan dan doa seorang ibu itu adalah jalan menuju kemuliaan bagi anak-anaknya. Hari ini
Dede sudah mendapatkan jalan menuju kemuliaan hidup. Amin. Hidup itu kadang berliku. Menuju kemuliaan itu harus melewati hal-hal yang pahit. Saya terima kasih sama Ibu. Sama-sama. Saya juga terima kasih banyak. Ya, ini peristiwa kemanusiaan dan orang selalu ngomong sama saya lebay tentang ibu. Saya meyakini betul bahwa seluruh peristiwa itu akan selesai manakala seorang ibu berkata dan terbukanya hati Dede karena doa ibu-ibu terpidana. Saya katakan sekali lagi, saya pernah ngomong bahwa doa ibu yang tulus akan membukakan pintu langitnya Allah dan Allah menurunkan petunjuknya menuju arah jalan yang dikehendakinya.